Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi tentunya di channel Alpetra Ministry yang selalu menambah wawasan kekristenan kita, sehingga kalau wawasan kita bertambah, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, setelah sekian lama nih ya, doakan untuk kesehatan Bapak Pendeta Yan Antoni ya, yang di usia sepuhnya pastinya ada saja yang terasa oleh tubuh jasmaninya, karena kalau udah tua ya serba dirasa ya. Kita doakan aja. Dan juga kita doakan juga abang kita, Bang Heri nih, supaya tetap sehat. Sehat kan Bang? Sehat, terima kasih sahabat Alpetra dan Kang Alfa, terima kasih juga untuk doanya. Bersyukur hari ini kita bisa jumpa lagi, ketemu lagi setelah sekian lama waktunya kita tidak bersama-sama. Tapi percaya deh, Roh Kudus selalu menguatkan, meneguhkan iman kita dan tetap hidup di dalam kasihnya. Terima kasih. Sehat terus ya sahabat Alpetra. Wah, luar biasa nih Bang Heri ini, walaupun sesibuk apapun selalu dia ada waktu sebetulnya untuk Alpetra Ministry. Cuma sobat Alpetra mohon maaf nih, karena saya juga ada banyak ya halangan dan segala macam ya, tapi tidak akan menghalangi kita untuk tetap melayani sobat Alpetra Ministry. Oke Bang, kita malam ini mau kembali membahas nih Bang. Kita akan mendasarinya dengan pertolongan kita datangnya hanya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi kita dari sekarang sampai selama-lamanya, Amin. Baik sahabat Alpetra, ini ada yang menarik nih Bang dari eksposisi kita ya. Saat ini kita akan membaca dari Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat ke-25 ya. Nah, mungkin sobat Alpetra bisa sambil membacanya ya Bang ya, kita sambil membahasnya gitu. Bang, kalau kita lihat nih Bang dari ayat 13 ya sampai ayat yang seterusnya gitu. Di situ ada satu peristiwa Tuhan Yesus kok kesannya marah-marah nih Bang. Nah, ini sering jadi ini Bang. Sering jadi apa ya, perdebatan gitu. Tuhan kok marah-marah gitu Bang. Nah, ini gimana Bang? Iya, memang saya juga sering mendengar ya saudara-saudara kita yang di sebelah selalu melihat dan menghubungkan kok Tuhan marah, emosi, atau ngamuk-ngamuk sehingga menjungkir balikan dagangan-dagangan atau kaki lima di waktu itu ya, seperti itu. Tapi tidak demikian maksudnya ya. Karena perlu kita ketahui ketika Yohanes menuliskan kitab ini dengan maksud orang percaya dan terus percaya. Di pasal 20 ada tujuan mengapa Yohanes, murid Tuhan Yesus, menuliskan kitab ini. Kalau kita melihat penguasa di era itu, secara khusus Imam Kayafas dan Hanas, imam besar di era Yesus hadir, dan di tengah-tengah politik atau penguasa Kaisar Romawi, sehingga bait Allah disalahgunakan ya, dan bait Allah yang saat itu dipakai untuk tempat beribadah, sekalipun Yesus sudah menunjukkan dirinya sebagai Mesias sebelumnya dalam tanda pertama, yaitu air berubah menjadi anggur dalam event pernikahan di Kana. Nanti di pasal selanjutnya Yesus juga menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias melalui kesaksian Yohanes. Nah, kembali ke imam besar di era itu, mereka punya motif sebagai orang yang dipilih dan ditentukan oleh penguasa atau kaisar di era itu, sehingga menyalahgunakan bait suci untuk
kocek atau kesejahteraan hidupnya, dan terbukti diizinkan berjualan, diizinkan melakukan transaksi, sehingga fungsinya tidak lagi sebagaimana mestinya. Seharusnya tempat itu dipakai untuk kusyuk ya, atau hening, atau melakukan sembahyang ya, atau ritual, tetapi untuk transaksi perdagangan dan dipungut pajak mungkin besar ya. Kalau kita membaca komentari atau tafsiran dari berbagai kalangan ya, ada pernyataan bahwa imam besar seperti Hanas dan Kayafas memungut pajaknya, cukainya, atau taksnya terhadap para pedagang. Sekalipun tidak terlihat dalam cerita itu, tapi karena terkait dengan tempat ibadah, pasti pemegang kuasa tentu imam ya. Nah, Yesus datang di sana bukan bertujuan menuangkan kemarahannya dan lain sebagainya, tetapi ingin menunjukkan ya bahwa tempat itu adalah rumah doa, tempat kusyuk ya, tempat memusatkan perhatiannya terhadap peribadatan orang Yahudi seperti itu. Sehingga orang-orang di sekitarnya lewat protes Tuhan Yesus ya, mereka naik kemarahan atau naik pitam ya, atau ingin melakukan sesuatu ya. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang dimana Yesus menjungkir balikan itu ya, yaitu di ayat 15, 16 dan ayat 17, muridnya mengatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ada pernyataan Mazmur di sana yang mengatakan bahwa orang Yahudi atau orang yang begitu close atau dekat dengan rumah Tuhan dan terjadi bagaimana orang tidak lagi menginginkannya ya, orang tidak lagi memfokuskan peribadatannya ya. Maka teringatlah murid-murid itu, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi memang wajarlah saudara kita melihat dari sisi yang berbeda, karena diawali dengan ketidakpercayaan bahwa Tuhan yang datang menjadi manusia, sehingga selalu berasumsi Tuhan itu marah, Tuhan itu kejam, Tuhan itu berdoa, Tuhan itu punya sikap yang tunduk atau menangis dan lain sebagainya. Padahal dalam iman kekristenan, sahabat Alpetra juga perlu tahu ya bahwa Yesus yang adalah Allah ya, berkuasa dan tidak berdosa, naturnya terdapat manusia ya, ada natur manusianya selain dirinya adalah ilahi atau Tuhan. Jadi saya kira tanda bahwa dia begitu dekat dengan peribadatan, tanda begitu dekat dengan rumah Tuhan atau rumah Bapaknya sebagai bukti ya bahwa dirinya adalah Sang Firman yang diutus ya untuk menebuskan manusia, yang di mana menjadi tujuan Injil Yohanes ini untuk sahabat Alpetra atau kita semua yang percaya. Begitu Kang Alfa.
Oh iya, betul Bang. Ini jadi menarik ya Bang ya. Ini sambil saya lihat di catatan saya tadi, terus Abang ngomong juga lagi tentang kata tanda ya. Tapi nanti itu kita tunda dulu di belakang. Yang ingin saya Iya, tanyakan itu tadi persis dengan yang Abang sampaikan di ayat 16 dan 17 gitu. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan gitu ya Bang. Nah Bang, di zaman sekarang ini kan nggak sedikit juga Bang di gereja-gereja yang ada kantinnya atau ada yang jualan gitu. Nah itu gimana Bang? ya, kesininya seringkali kita melihat bahwa rumah Tuhan dalam hal ini gereja, kalau kita menemukan di teras ada juga yang Iya, berjualan seperti itu. iya, Apapun yang diperdagangkan di sana sama dalam konteks seperti yang kita baca di Injil Yohanes. Tapi iya. perlu kita ketahui ya, mereka atau umat Tuhan Mm-mm. atau gereja dalam konteks dia sebagai orang percaya, itulah gereja ya, bukan dalam arti konstruksi gedung Mm. bangunan, tapi orang percaya atau gereja yaitu dirinya atau pribadinya yang sudah mengundang dan mengalami perjumpaan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya gereja yang dalam arti hakikat, yaitu mereka yang mengalami perjumpaan dengan Yesus atau lahir baru atau percaya, jangan dikotori ya, jangan Iya. dikotori dengan narkoba, minuman keras, rokok, tato ya. Sekalipun kita lihat ada orang Kristen yang bangga dengan tatonya ya. Sekalipun orang Kristen juga bangga dengan piercing ya di dinding Oh iya iya. ya, Nih. atau dibolongin hidungnya ya. Bahkan beralibi bahwa dirinya tubuh yang nanti lenyap, hancur, dimakan ngengat atau habis ya, tapi roh tidak demikian. Kalau dalam iman Kristen justru siapapun yang sudah mengalami kelahiran kembali, dia akan mempertanggungjawabkan tubuhmu ya. Iya. Roma 6 ya sampai pasal 10 dan seterusnya, tubuh itu wajib dipertanggungjawabkan Oh iya. ya, atau dipersembahkan di pasal 12-nya ya, ayat 1 sampai 2. Iya. Tubuh dipersembahkan, bukan disalahgunakan dalam konteks gereja Iya. di hakikatnya, yaitu mereka yang percaya atau yang sudah mengalami kelahiran kembali. Ingat, sahabat Alpetra, bahwa gereja itu tidak atau bukan berarti gedung konstruksi semata ya, yang tinggi megah atau mega church ya. Iya. Ada liftnya, eskalatornya, tidak. Yesus dalam Markus 13 mengatakan bahwa tidak satupun batu dari gedung atau bangunan itu ada di tempat itu ya, tapi orang akan mengambil. Nah, tepatnya di era Titus sebagai penguasa Romawi membakar kota atau menghancurkan ya kota Roma ya, setelah Nero, termasuk Bait Allah ya di tahun 70. Dan sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus ya, Bait Allah yang penuh dengan emas nempel di batu-batu karena api yang membakar Bait Allah itu, memang betul tidak satupun batu itu tergeletak. Banyak orang mengambilnya dan lain sebagainya. Karena Yesus sudah memperkenalkan hakikatnya, makna bahwa Bait Allah itu tidak lagi dalam bentuk konstruktif, ya, konstruksi atau bangunan, melainkan dirinya atau orang percayanya yang sudah mengalami perjumpaan ya
Petrus mengatakan imamat yang rajani, itu bicara hakikat, umat pilihan, itu bicara makna, bukan lagi bicara simbol, bukan lagi bicara tentang bait Allah, karena Yesus sudah mati, gordennya terbelah ya, seperti itu. Karena Yesus waktu sudah mati, bait Allah terbelah ya, seperti itu. Karena tidak ada lagi urusannya dengan ruang maha kudus atau ruang setengah kudus atau pelataran. Nah, itu sebabnya kenapa saudara di sebelah kita ya selalu melihat dari sisi simbolis atau juga ritual saja ya, jasmani ya. Karena tidak membaca Alkitab atau memahami tentang Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus. Ingat gak sahabat Alpeta di Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus apa? Anak domba. Jadi bukan lagi bicara tentang domba yang mengembek, domba yang ada di padang, tidak seperti itu. Tetapi anak domba dalam arti Yesus yang diserahkan. Begitu ya, sahabat Alpeta dan Kang Alfa. Nah, jadi gini Bang, kembali lagi tadi ya. Jadi kalau ada di gereja-gereja itu mungkin kebijakan gerejanya ya yang jualan itu ya Bang ya. Terlepas dari yang tadi Abang jelaskan bahwa hakikatnya kita bukan dari makna dan simbol sebagai gereja tentunya, dan mempertanggungjawabkan gereja sesungguhnya yaitu diri kita sendiri kepada Allah. Nah ini tapi ini sering jadi perdebatan ya, di gereja itu nggak boleh jualan gitu, di gereja itu boleh jualan gitu kan. Dikelola. Silakan aja. Apalagi kalau yang jualan sudah gereja lebih dulu. Itu kan biasanya dibilangnya kolportase ya, kalau untuk sambil jualan buku itu kan ya Bang ya, ada kolportase juga gitu. Dan juga mungkin jualan juga untuk membantu jemaat yang mungkin hanya seminggu sekali aja ya dapat mungkin keuntungan sedikit, atau juga bahkan mereka tidak ngambil keuntungan, mereka berjualan gitu, dikumpulkan dan dipercayakan misalnya cuma satu tempat aja, jangan semuanya jualan, ntar jadi pasar ya Bang, ntar kayak gini nih peristiwa ini nih, nanti Tuhan Yesus tiba-tiba datang diguling-gulingin lagi mejanya ya. Iya Bang. Nah terus itu tadi Abang kan bilang ada tanda apakah gitu, tanda-tanda. Ini kalau kita lihat di Injil Yohanes di ayat 12 misalnya ya, di ayat yang ke-11, terus di ayat ini ayat 17 tadi juga kan cinta untuk rumahmu menghauskan aku. Terus ayat selanjutnya orang Yahudi menantang Yesus, katanya tanda apakah. Nah ini seringkali banyak ada kata tanda nih, termnya gimana nih Bang? Kok kayaknya di Injil Yohanes nih sebelum jauh ke dalam, saya juga kalau baca di seluruh Injil Yohanes ini selalu disebutkan ada kata tanda-tanda. Ini maksudnya apa ya Bang? Ya, ada 7 tanda di dalam Injil Yohanes yang kita baca ini. Yang pertama yaitu tanda yang pertama ya. Tanda yang pertama yaitu tentang air berubah menjadi anggur, sampai pasal selanjutnya seperti itu. Bahkan ada tanda-tanda lain yang menekankan bahwa Tuhan Yesus yang adalah kematian dan kebangkitan ya, Lazarus, bahkan ada tanda lain dirinya adalah aku adalah roti, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, tanda-tanda lainnya seperti itu. Nah kalau sahabat Alpetra atau teman-teman mungkin yang masih gelisah atau mungkin mencoba mencari kesalahan tentang Injil Yohanes, salah satu firman Tuhan, ini juga pikirkan bahwa setiap kitab suci, khususnya Injil Yohanes, memiliki tujuan ya. Misalkan Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, untuk memperkenalkan mujizat berbeda dengan atau sedikit berbeda dengan Injil Yohanes ya. Injil Yohanes lebih memperkenalkan mujizat itu tanda ya. Sekalipun
ada peristiwa khususnya Injil Yohanes pasal 6 ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, aku adalah roti, Iya. ya, dan sebelumnya dia mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000. Iya. Lalu dia mengatakan akulah roti. Tapi kalau kita baca di pasal 6 ayat 50-an di Injil Yohanes, mereka gelisah dan bahkan keberatan ketika Tuhan Yesus mengajak tidak hanya untuk menerima mujizat, tapi ikut menderita. Ya, ya betul. Ya, makan tubuhku, dalam hal ini roti, dan minum cawanku, dalam hal ini darah. Nah, sehingga di pasal 6 mengatakan perkataan ini keras, dan akhirnya Yohanes dalam kitabnya atau Injilnya ini menuliskan mereka mengundurkan diri. Nah, kenapa mereka mengundurkan diri? Karena melihat tanda itu hanya untuk dirinya saja. Padahal motif Tuhan Yesus memberikan tanda dengan berbagai macam mujizat, ya, mulai dari air berubah menjadi anggur, lalu dengan memberi makan, lalu membangkitkan Lazarus, dan sebagainya, untuk menunjukkan dirinya adalah Sang Firman, ya, atau Allah yang datang menjadi sama dengan manusia, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya, dan terus percaya. Kalau kita membaca pasal 20, tujuan Injil ini dituliskan untuk di saat Injil Yohanes dituliskan dan untuk juga masa yang akan datang, ya. Jadi bersifat auris subjektif dan present subjunctif gitu. Kalau dalam tradisi linguistik Yunani, itu pun kurun waktu terusnya. Dan terbukti kan Injil Yohanes, penulis Yohanes menuliskan surat kepada Gaius, surat kepada sang ibu di surat yang kedua, dan surat yang pertama kepada Asia Kecil atau pengikut Yesus di era itu. Terbukti dong. Dan bahkan sampai sekarang, termasuk saya, Kang Alfa, sahabat Alpetra, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus sudah mati bangkit, naik ke surga, nanti akan datang menjemput kita. Karena Injil Yohanes kan pernah bilang, ya, aku datang, Tuhan Yesus bilang, dan dicatat dalam Injil Yohanes, aku ke sana untuk menyediakan tempat. Nah, nanti dia datang karena tempat sudah tersedia. Petra, saya, Bapak, kita nanti dijemput karena tempatnya sudah tersedia. Baik Injil atau Alkitab, ya, ada yang berbentuk harafiah, ada yang berbentuk metafora, ya, seperti itu. Karena saudara-saudara kita sering mengatakan Yesus datang sebagai mempelai, weh, hore, kawin nih. Itu dilihat dalam kitab Wahyu, ya, penulisnya juga sama, Yohanes, seperti itu. Sehingga mereka mengatakan asumsi secara literal, ya, atau kasat mata. Tidak, ya, Alkitab kita itu kaya dengan genre, ya, kaya juga dengan selain genre, kaya juga dengan gaya bahasa, ya, dan lain sebagainya. Begitu. Betul, Bang. Ya, sekali lagi kita harus tekankan juga nih, ya, bahwa kita harus melihat dari sisi terjemahan, ya, tafsiran yang tentunya berbeda, dan juga historisnya gitu, secara sejarahnya. Gitu. Jadi kalau mau saling mengklaim, berdebat, menang kalah, akhirnya nggak ada ujungnya, ya, Bang. Iya, betul sekali. Tadi kan Abang udah bilang juga, ya, bahwa tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, ya, itu di ayat 21, ya. Tadi Abang ada singgung sedikit bahwa kita ini bait Allah gitu, sehingga harus menjaga sedemikian rupa bait Allah ini gitu. Kalau Yesus Kristus juga adalah Tuhan kita, dia sendiri juga dinyatakan Yohanes sebagai bait Allah, maka kita sebagai bait Allah, ya. Nanti kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, ya, atau di ayat yang lain di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Baru, bahwa kita ini adalah tubuh kita ini bait Allah. Pertanyaan saya nih, Bang, kemudian kalau bait Allah ialah tubuhnya sendiri, apakah Yesus juga bisa diartikan sebagai gereja gitu? Mengingat gereja kan adalah orangnya, ya. Ya, kalau di Alkitab disebutkan sebagai kepala gereja, ya.
Iya, atau kepala gereja ya. Kalau sebagai Tuhan Yesus kepala gerejanya ya. ya Kita gereja ya. iya, kita bagian dari tubuh gereja gitu ya, Bang. Iya, Iya, iya. Jadi tapi kita pemimpin nggak lepas dari gereja bait ya. Allah kan. Kita juga bagian dari bait Allah gitu. Ya, Iya. memang istilah dalam perjanjian lama di PB dipakai tapi tidak lagi dengan makna yang dulu ya, dengan keperluannya dan juga ada sesajennya ya, dan juga peraturan-peraturannya. Karena perjanjian baru ingin menunjukkan bahwa yang simbolik gitu ya, atau yang ritual itu, atau yang bersifat peraturan-peraturan itu sudah tidak lagi ya. Misalkan di kitab Ibrani, Yesus sebagai imam ya, bahkan melebihi dari Melkisedek di sana. Begitu juga pemahaman ketika kita melihat Injil Yohanes pasal 2 ayat 20 tadi yang dibilang Kang Alfa, bahwa orang Yahudi menyebutkan kami atau dulu leluhurnya mendirikan Bait Allah itu selama 46 tahun ya, begitu. Nah, ini cara berpikir orang Yahudi secara literal, harafiah. Kenapa demikian? Karena mereka lupa bahwa nubuatan nabi-nabi ditujukan kepada Yesus, dan Yesus atau Mesias sudah ada di depan mereka. Nah, yang melek kan cuma beberapa aja, yaitu Nikodemus yang juga orang Farisi, melek ya, hatinya melek, matanya melek. Dan juga dengan Yusuf Arimatea ya, bukti mereka melek, hatinya dan matanya, mereka terbuka bahwa di depan dia waktu berjumpa, meet up dengan Yesus, yaitu malam hari adalah Mesias. Nah, ini orang Yahudi yang mempertanyakan Yesus mengotak-ngatik, jungkir balikan pedagang kaki lima di Bait Allah, justru berseteru dengan masalah Bait Allah yang dibuat selama 46 hari beberapa tahun sebelumnya ya, atau ribuan tahun sebelumnya di era perjanjian lama. Tapi Yesus mengatakan dalam beberapa hari tuntas kok. Dalam 3 hari katanya. Waduh. Tuntasnya yaitu ketika Tuhan Yesus mati ya, dan dia mengalahkan maut, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, itu kan tuntas berarti Bait Allah secara hakikat, tidak lagi secara simbolis yang dibuat 46 tahun, dan tidak lagi secara ritual yang fungsinya dilakukan oleh orang-orang atau imam pada waktu itu. Nah, itu sebabnya sahabat Alpetra ya, tadi Kang Alpa bilang boleh nggak jualan, ya silakan aja. Saran saya sih lebih baik udah gereja dulu ya baru jualan. Iya. Begitu. Itu kadang jadi permasalahan ya. Mungkin tinggal diatur aja sedemikian rupa ya. Kalau tidak mau secara teologis ya, mungkin secara kemanusiaan ya Bang, bisa diobrolin lah gitu. Nggak usah ada fatwa jualan di gereja tidak boleh. Kan nggak bisa gitu juga ya. Oke Bang, kita lanjutin lagi Bang. Ini kan kalau yang tadi Abang bilang itu ya, jadi ketika Tuhan Yesus marah menjungkir balikan gitu, kan ada juga mungkin bisa ditafsirkan bahwa sebetulnya Tuhan itu sedang menjungkir balikan kita ya Bang, hati kita, kehidupan kita gitu. Kan siapa tahu ada kambing dalam diri saya, ada domba dalam diri saya. Nah, itu yang mau Tuhan jungkir balikan gitu. Wah, itu penafsiran lagi Bang. Ya, silakan aja sih ada interpretasi begitu ya. Silakan aja ya, asalkan tidak ada maksud Tuhan Yesus kalau memang, apalagi kalau itu dikonotasikan pedagang-pedagang ya. Pedagang itu saya kira mereka orang yang belum mengenal Yesus dengan baik ya. Iya, mereka kan memanfaatkan aja gitu. Mungkin ya. Iya, kalau orang yang mengenal Yesus dengan baik mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin tidak seperti dia mungkin sadar. Tapi tujuan dan maksudnya kan untuk kesejahteraan
keluarganya. Iya, dan juga saya yakin kalau ada juru parkir di gereja juga nggak akan getok sampai 100.000 lah. Di gereja itu juru Iya, parkir seikhlasnya bener-bener lah ya. Paling security-nya gereja ya, nggak akan lah sampai dimanfaatkan sedemikian rupa ya kalau di gereja itu. Oke lah, kita lanjutin lagi aja ya Bang. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Di ayat yang 22 itu Bang, kemudian tadi udah Abang singgung sih. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah ini yang jadi bikin penasaran itu, kenapa setelah itu gitu baru mereka, maksudnya setelah kebangkitan ya, baru mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kenapa Bang itu? Kenapa mereka nggak nyadar gitu waktu sama-sama dengan Tuhan Yesus itu? Ya, kalau kita membaca tulisan atau Injil Sinoptik, ada pemberitahuan Yesus. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya. Ada pemberitahuan Yesus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tentang kematian dan kebangkitannya ya. Iya. Tapi ada juga yang tidak percaya, khususnya Petrus, yang nggak mungkin kok Mesias atau mungkin seorang hero ya, seorang hero yang dikirim yang datang kok mati seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, nyala engkau iblis ya, sejenak Yesus mengatakan demikian, bahwa ada yang mengganggu pemikiran Petrus. Nah, sahabat Alpetra, pemberitahuan itu ingin menunjukkan ya bahwa Yesus memang datang ya, yang banyak tidak menerima dia sehingga dia dihakimi ya, sehingga dia diludahi tinju ya, dan dibunuh ya, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit. Nah, kalau sahabat Petra pernah membaca hal itu, berarti kita sadar ya, atau yakin bahwa perikop ini, khususnya tadi yang dibaca oleh Kang Alfa tentang ayat 22, mereka aware ya, paham, tapi tidak seperti yang Tuhan Yesus ulang-ulang katakan ya, bahwa Mesias harus mati, bahwa Mesias harus dianiaya. Atau mungkin mereka tidak melihat bahwa Mesias yang diucapkan nabi-nabi itu, khususnya Yesaya pasal 53, memang harus dianiaya, dipersekusi, dan juga akhirnya mati ya, setelah itu bangkit ya. Ada juga perbuatan yang menyebutkan demikian di kitab yang sama, Yesaya. Tapi dengan keadaan mereka sudah nyaman, enak, dan punya pengalaman yang berarti bersama dengan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, dengan mata kepala sendiri mereka melihat orang mati bisa bangkit, sembuh ya, tuli mendengar, dan bisu berbicara, bahkan sebagainya ya, sampai setan pun takluk dan tunduk pada Yesus yang adalah Mesias, dengan mata kepala sendiri melihat dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak terima dong, tiba-tiba Yesus mengatakan demikian. Apalagi di Injil Yohanes, kalau kita baca di pasal 14, pasal
16 ya, apalagi setelah dia memasuki Betania ya, atau ke Yerusalem di pasal 13, lalu Yesus bicara ya bahwa waktunya akan tiba, dan berikutnya waktunya sudah tiba ya. Ya. Bahwa Bapakku akan dimuliakan ya, atau anak domba Allah akan diserahkan, lagi waktu dari Taman Getsemani ya. Dan datanglah para penyamun atau tentara dan para imam karena dikasih tahu tempat Yesus berdoa oleh Judas, yaitu di Getsemani, dan mulai dieksekusi. Tapi herannya mereka kabur dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dan sahabat Alpetra, sekali lagi saya mengatakan nggak pernah paham saudara-saudara kita yang ada di sebelah rentetan atau sistematika peristiwa sengsara Yesus ya, mulai dari dia lahir atau sudah dibicarakan sebelum lahir anak-anak, sampai pada waktu pelayanannya, mati, bangkit, dan naik surga dan akan datang kembali. Justru yang dipersoalkan adalah hanya sekedar utusan. Maka ironis sekali kalau mereka hanya menyebut Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya utusan. Padahal Injil Yohanes penuh atau banjir tentang gelar ya, atau sebutan yang ditujukan pada Yesus. Ada anak Allah, ada Mesias, ada firman, ada juga ego emi, aku adalah ya, sebagai jalan dan kebenaran, terang hidup, sebagai gembala, bahkan akulah kebangkitan dan hidup. Wah, mantap kan? Nah, itu siapa yang pernah bicara gitu kalau cuma Yesus doang, sahabat Alpetra? Iya, betul. Nah, iya, Bang. Betul, tidak ada ya? Iya. Itu yang bicara betul. Iya, betul. Ya. Wah, kesannya eksklusif, Pak. Ya, memang kenyataannya begitu. Iya. Kalau memang orang punya klaim-klaim, tapi yang benar siapa? Ya, sejauh ini ya Yesus, ya. Yang bisa diterima secara akal sehat. Iya. Wah, ini seru juga nih ya, Bang. Bang, nah ini juga sekaligus ya, mungkin di kesempatan ini gitu, dari ayat ini kita yang tadi dibahas juga bukan berarti bahwa kan waktu semasa murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan, mereka bukan berarti tidak tidak mengetahui ya, justru itu yang dicatat oleh mereka gitu, karena ada yang mengklaim bahwa mereka yang menuliskan Injil ini tidak hidup bersama-sama dengan Yesus gitu, padahal justru murid-murid ini yang menulis ini ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, bareng-bareng gitu. Iya, Bang. Iya, betul. Itu bukti bahwa Roh Kudus mengilhamkan ya. Iya. Ya, sekalipun ada peristiwa yang tercatat dalam Injil saat tidak bersama-sama dengan murid-murid, yaitu peristiwa Yesus dituntun oleh Roh ke padang gurun. Lukas pasal 4, Matius pasal 4. Iya. Dari mana Matius tahu ada peristiwa itu? Dari mana murid Yesus seperti Matius tahu ada peristiwa itu? Oleh Roh Yesus dituntun. Padahal Yesus belum memanggil murid-murid kan? Belum kan? Belum. Tapi Matius, Lukas, Markus menulis tentang itu. Ya. Dari Roh Kudus yang mengilhamkan. Lah, Pak, sama Petra atau Kak Alpa, Roh Kudus kan baru muncul di pasal 14, pasal 16 Injil Yohanes, atau tulisan Lukas di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, dalam Perjanjian Lama kan Roh Kudus sudah ada waktu menjadikan alam semesta. Nah, itu. Roh Allah melayang-layang. Waktu menjadikan segambar manusia dengan Allah. Hendaklah kita. Nah, sahabat Petra nggak usah bingung lagi ya, atau siapapun. Iya, nggak usah bingung ya. Aduh, namanya Roh Allah itu Roh yang Maha Kudus ya, Roh Kudus, Roh Maha Kudus ya selalu ada lah. Makanya dia itu ada dan akan selamanya ada. Belum ada,
selamanya ada ya gitu lah kira-kira. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Bang, ini Iya, yang betul sekali. ayat terakhir nih, Bang. Ayat yang ke-23 sampai ke-25 ya. Nah, ini kan ada di sini Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Nah, ini Bang, gimana nih Bang penjelasannya Bang? Ya, kita lihat dalam ayat-ayat yang dibacakan Alfa tadi, ya, Yesus itu sudah diperkenalkan oleh Injil Yohanes Sang Firman. Ya. Pasal 1, ayat 1. Pasal 1, ayat 14. Karena firman itu dan menjadi manusia, ya, diperkenalkan oleh Yohanes. Ya, lalu setelah menjadi manusia, waktu Yesus dibaptis, dialah anak domba Allah, ya. Jadi tidak ada lagi domba-domba yang dipersembahkan atau tradisi perjanjian lama dalam konteks bait Allah, ya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yesus Maha Tahu, Yesus adalah Allah, Yesus berkuasa, Yesus tidak berdosa. Dalam identitas di dalam diri Yesus itu tentu dia mengetahui ya manusia atau keinginan atau di kedalaman hati orang ya. Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di pasal 4 kalau kita baca di Injil Yohanes ya pasal 4. Yesus tahu kok dia punya suami atau poliandri. Berapa suaminya? 5. Ya, seperti itu. Bahkan di pasal sebelumnya saat Yesus berjumpa dengan Andreas, Yesus tahu kok bahwa saudaranya memperkenalkan, yaitu Petrus, dan Andreas begitu terkejut. Nah, begitu juga dalam peristiwa-peristiwa ya, bahwa dia nanti akan mati. Dia bernubuat tentang dirinya, lalu diberitahukan kepada mereka atau murid-muridnya. Tetapi apakah ada yang tidak tahu tentang Yesus? Banyak. Ya, tadi kan saya memperkenalkan di pasal 6. Mereka hanya mau dengan biasa saja, yaitu makan. Makan minum ya, urusan dengan perut. Tapi ketika Yesus tantang mereka untuk siap menderita, ya, pikul salib dengan makan darah atau cawan dalam pengertian yang non literal, ya, mereka tidak mau, bahkan mengatakan perkataan ini keras, mereka resign, ya, mundur, mengundurkan diri mereka yang nggak mau ya. Iya, jadi teruji di sana. Nah, sahabat Alpetra, di dalam ayat 25, dan karena ia tidak seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, ya. Kita melihat ada saat di mana orang bisa mengenal Yesus dari tanda yang diberikan. Misalkan di pasal 2 tentang perkawinan di Kana, ya, atau di pasal 6 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, sampai tanda yang ketujuh yang terakhir tentang Lazarus yang bangkit. Di tanda yang terakhir itu tetap saja ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, tetap saja di sana. Tetapi ketika waktunya sudah tiba, kalau kita membaca di pasal 13 ya, ketika Yesus masuk dari Yerusalem, ya, bahkan sampai Yesus disalib pun mereka masih tidak percaya, ya, termasuk orang yang di sebelah salib Yesus ya, Kang Alpa. Buktinya apa? Dia mengucapkan, katanya kamu adalah, atau katanya engkau anak Allah, katanya engkau berkuasa, bebaskan. Nah, itu kan bukti tidak percaya ya. Sampai Yesus disalibkan ya, tapi masih saja ada yang tidak percaya. Sampai Yesus bangkit saja masih tetap nggak ada yang tidak percaya. Masih, yaitu
Kayafas dan Hanas, bahkan meminta supaya dikaburkan peristiwa itu. Bilang aja ya nanti dicuri mayatnya. Iya kan, itu kan, itu yang jadi kunci utama itu. 28 ya. Di Iya. Matius 28 bilang aja ya. Jadi dikaburkan. Nah, Iya. tapi saudara-saudara kita yang di sebelah mengatakan enggak kok, enggak bangkit. Iya. Memang dicuri mayatnya, betul nggak? Kan Iya, ada isu betul. itu ya. Nah, itu karena tidak melek, ya tidak melek sejarah, tidak melek mata, tidak melek iman juga. Iya. Kalaupun udah tahu juga pasti nggak akan diterima gitu. Iya. Iya. Susah jadinya. Iya gitu. Wah. Iya begitu Kang Alfa dan Sekretari Petra. Iya, nah Bang, jadi di sini udah jelas ya bahwa karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia ya. Jadi nggak perlu ada yang ngasih tahu lagi kan, karena dia Allah yang menciptakan manusia. Tadi Abang udah bilang waktu Iya menciptakan. betul. Lalu setelah Tuhan Yesus Iya. bangkit dan menjelang naik ke surga, apa amanat agungnya? Nah, Iya. jadikanlah semua bangsa muridku, ya, saksiku gitu ya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Nah, kita lah ini saksinya. Iya. Kita pada di tangan kita, isinya kabar baik. Mari kita bersaksi bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Iya. Iya, nah itulah kesaksiannya. Nah, di dalam zaman Yohanes atau Yohanes menuliskan di Efesus, ya, Iya. Sang Firman itulah yang bersaksi, ya, menceritakan, yaitu Yesus selama 33 tahun. Oh iya. Selama 33 tahun ya, lebih kurang 33 setengah tahun. Ya, gitu. Nah ini Bang, yang terakhir nih Bang. Sebab Ya, ia tahu kenapa? apa yang ada di dalam hati manusia. Nah kalau Tuhan udah tahu apa yang dalam hati manusia, kenapa kita harus berdoa juga gitu, atau minta atau apa, kan Tuhan udah tahu hati manusia. Nah ini sering jadi ini juga nih Bang. Gimana nih Bang? Iya, seringkali itu jadi pemikiran yang absurd ya, Iya. atau aneh. Iya. Atau sebenarnya buat kita yang sudah mengalami kelahiran baru, berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai bukti kita berharap selama di dunia ya. Kalau sudah di dunia seberang, apalagi yang mau diharapin? Ya kan? Misalkan cerita perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ya, ayat 19 sampai 31, orang kaya dengan Lazarus. Iya. Dia berharap Allah, dia request ke Abraham, tolong dong kirim lagi saya ke Nah bumi, itu. karena masih ada 5 saudaraku. Nah itu kan berarti dia berharap. Nah kalau udah di dunia seberang, ngapain lagi berharap? Nah selagi di dunia berharap lewat doa, dalam pergumulan, kan Kristus atau Tuhan Yesus sendiri yang minta. Mintalah, ketuklah, maka aku akan membuka, gitu kan? Iya. Seperti itu. Oh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Artinya ya kita doa dulu. Artinya kita fight dulu dengan berdoa, kusyuk, bahkan berpuasa, ya, dengan sangat kepada Tuhan. Karena kan konteks di dunia ya, atau di lingkungan kosmos, atau kita masih belum ke surga ya, atau belum ke tempat seberang sana, sehingga kita akrab dengan doa. Kan tidak kasat mata ya, tapi iman kita kan bisa diterima secara akal sehat. Selain tubuh ada roh ya, ada jiwa ya. Jiwa itu bisa perasaan, bisa pikiran, kemana nanti mati ya, karena roh kita atau jiwa kita mengatakan kemana nanti mati. Kan begitu ya. Atau siapa kita berharap, Pak? Itu sebenarnya jiwa kita ya, seperti pemazmur, hai jiwaku pujilah Tuhan. Nah begitu kan. Jadi jiwa itu menunjukkan sikap yang berharap seperti itu. Nah tapi kalau sahabat Alpeta mungkin berjumpa dengan agnostik ya, atau ateis yang tidak percaya Tuhan, atau mungkin yang percaya Tuhan tapi tidak meyakini
kontribusinya ya, atau Tuhan tidak turut bekerja. Agnostik mengatakan ya manusia bisa survive, ya ngapain berdoa, ya manusia bisa bertahan dengan skill sehingga dapat gaji, manusia bisa bertahan dengan kreativitasnya sehingga dapat gaji, manusia bisa bertahan dengan akal budinya sehingga bagaimana supaya panjang umur, yaitu jangan makan makanan yang ada putihnya seperti garam, nasi karena udah di atas 50. Rajin jogging untuk mengantisipasi, ya begitu kan akal budi kan, ya seperti itu. Nah itu akal sehat yang terlalu membuat defend ya, bahwa sebenarnya tidak ada sang penguasa yang harus kita harapkan di sana. Begitu sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Iya, wah ini menarik sekali nih ya. Wah kalau waktunya panjang nih bisa sampai besok pagi nggak selesai nih. Tapi ada seri-seri lagi ya, Kang Alfa ya. Kita berseri lah ya. Kita akan terus bahas ya dari kebenaran firman Tuhan ini, terutama dari Injil Yohanes. Baik nih sahabat Alpetra Ministry, kita akan mendengarkan seperti biasa closing statement dari Bang Heri. Silakan Bang. Ya baik, sahabat Alpetra melihat bahkan memahami Injil Yohanes, apalagi kita akan diperkaya dengan tanda-tanda yang Tuhan Yesus buat lalu ditulis oleh muridnya yang dikasihi, yaitu Yohanes, dan ada di hadapan kita sekarang, yaitu Injil Yohanes. Akan diperkaya ya, bahkan akan menumbuh kembangkan iman kita. Aduh, terputus. Karena di sana menunjukkan tidak ada lagi. Terputus. Oke, saya ulangi ya. Iya, ulangi Bang. Ada 30 detik nggak ke itu deh Abang, itu nggak ke detek. Iya. Oke, ulang Bang. Oke, baik sahabat Alpetra, kita meyakini bahwa Injil Yohanes yang akan kita terus pelajari secara serial sampai pasal 21 ke depannya, dan kita sudah melihat tanda yang pertama ya, yaitu tentang mujizat ya, yang dimana Yesus menunjukkan kuasanya sebagai bukti bahwa dia adalah Sang Firman ya, dan dia juga menunjukkan dirinya Allah yang berkuasa, yang tidak berdosa, dan Allah yang mengasihi ya. Kita bersyukur juga dalam serial atau podcast ini akan menumbuh kembangkan iman kita ya, sahabat Alpetra, saya, dari Kang Alfa atau siapapun yang mendengarkan bahwa Yesus ya satu-satunya juru selamat ya, satu-satunya penebus, dan juga Sang Firman itu dirinya tidak hanya sekedar utusan, tapi dia Allah. Tidak hanya sekedar utusan, tapi dia adalah Mesias untuk orang berdosa. Karena dosa harus diselesaikan bukan dengan usaha manusia, tetapi dengan kasih Allah di dalam Yesus, yaitu mati, bangkit, dan naik ke surga, akan datang untuk menjemput, membawa kita ke surganya. Amin. Terima kasih Kang Alfa, sahabat Alpetra. Sampai jumpa lagi. Salam, Tuhan Yesus berkati. Baik sahabat Alpetra, saya percaya kita mendapatkan wawasan yang baru ya setelah dijelaskan oleh Bang Heri. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Terima kasih Bang. Maranatha.